Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya sahabat-sahabat Akang di mana saja berada. Mudah-mudahan ada di dalam kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat di mana saja berada, kali ini Akang tidak lagi ngebolang sebenarnya ya. Tapi ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin ya mudah-mudahan bermanfaat. Ini jangan dipotong ya. Mudah-mudahan ini jadi pegangan bagi kita semua, mempunyai prinsip yang kokoh di dalam menggapai sebuah cita-cita, mencapai sebuah cita-cita dengan perilaku yang bijaksana. Begini ya, Akang pernah mendengar ya bahwa ternyata ada segelintir, mungkin tidak banyak sebenarnya ya, yang mengisukan atau memberikan informasi bahwa katanya ya subscriber itu bisa dibeli ya. Bahkan ada yang menjual ya. Mungkin kalau ada yang membeli tentu saja ada yang menjual. Menurut pendapat Akang, youtuber pemula itu jangan sampai keliru ya. Kalau kalian membeli subscribe, Anda atau kalian itu sudah keliru. Begitu juga yang menjualnya. Seperti kita ketahui semua ya bahwa subscribe itu diberikan itu gratis. Kan sudah setuju semuanya. Subscribe itu setuju, gratis lah. Setiap kreator atau video tutorial mengatakan bahwa subscribe lah, like, komen dan sebagainya. Subscribe lah karena itu gratis. Kan itu gratis. Artinya subscribe itu adalah hak seorang YouTuber. Hak semua orang bahkan. Jadi bagaimana ya ada pikiran ingin membeli atau menjual subscriber, karena itu hak orang lain. Akang tidak tega ya kalau mengatakan bahwa itu haram. Itu tergantung dari sudut pandang mana ya mengatakannya. Kalau dari pemikiran Akang, orang atau seorang YouTuber pemula bila seandainya susah mendapatkan subscriber, itu kemungkinan belum ada upaya-upaya, usaha-usaha seperti berkunjung silaturahim ke sahabat-sahabat yang lain. Untuk apa? Untuk meminta. Untuk meminta apa? Meminta dukungan. Karena itu adalah hak. Jadi datangilah, kunjungilah YouTuber sesama pemula atau siapapun. Itu menurut pandangan Akang. Kalau memang jawaban kalian misalkan, Kang, ini saya sudah, tetapi sulit bahkan mendapatkan subscriber ya, atau mendapatkan subscribe itu umpamanya datang misalkan 5, 10 atau berapapun, itu suka hilang lagi. Itu harus bersabar. Karena semua mungkin semua mengalaminya. Itu semua mengalaminya. Dengan cara sabar, insya Allah hati kita itu akan tenang.
Jadi sekali lagi akan sebenarnya tidak sependapat gitu ya. Kalau memang subscriber atau subscribe itu dibeli atau dijual, karena itu hak orang. Mana mungkin kita bisa melakukan jual beli itu sementara itu adalah hak orang. Adapun orang-orang yang mampu ya, mampu atau menguasai ya, sehingga mempunyai banyak channel-channelnya ya, lebih dari 1, 2, 3 sampai 10, bahkan katanya lebih daripada 10. Nah, itu sebenarnya menurut pendapat Akang itu lebih potensi ya untuk diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Kalau memang channel itu tidak bodong ya, aktif, produktif ya, dan bermanfaat isinya, istilahnya tidak ada salahnya. Nah, berikan bagian subscribe-nya kepada yang membutuhkan. Karena akan yakin sebelum dia sukses menjadi seorang YouTuber, dia jadi YouTuber pemula dulu. Dan sama-sama saling membutuhkan. Dia pernah sulit, dia pernah payah, dia pernah susah mencari dukungan kemana-mana. Nah, sekarang ada YouTuber pemula yang membutuhkan dukungan itu, dukungan subscribe ya. Berikanlah. Lepas masalah kita ya suka kepada videonya, mau suka atau tidak suka, sebenarnya itu adalah hak untuk diberikan. Ini perlu diingat oleh semua YouTuber di Indonesia khususnya. Anda tidak suka video itu, lalu Anda tidak diberikan haknya, maka Anda itu kurang bijaksana. Karena jangankan yang tidak Anda sukai, bahkan video-video Anda pun tidak semuanya disukai oleh orang lain. Itu kan bisa kejadian seperti begitu. Tetapi orang lain memberikannya. Atas dasar itu adalah hak bagi seorang YouTuber mendapatkan dukungan, apalagi itu dari kawan-kawannya, dari teman-temannya, dari sahabat YouTuber yang lain. Sekali lagi Akang tidak setuju untuk membeli subscribe atau membeli jam tayang, itu Akang tidak setuju. Ini pribadi Akang ya. Kalau Akang sudah menyampaikan sesuatu, kalau misalkan mau menjalankan, silakan. Tidak menjalankan pun umpamanya itu terserah. Tapi pandangan Akang, pendapat Akang bahwa pembelian subscribe menurut Akang itu tidak tepat, dan itu menurut Akang pribadi keliru itu. Kalau ada orang yang didatangi silaturahmi, tuluy kita meminta dukungan, lalu orang itu tidak memberikan umpamanya subscribe-nya ya, itu berarti dia zalim kepada dirinya sendiri itu. Karena itu ada hak orang lain di diri dia itu. Sama seperti kita punya harta, lalu zakatnya tidak dikeluarkan, maka itu akan timbul penyakit. Itu hati-hati tuh. Sekali lagi, bukan masalah suka atau tidak sukanya kepada videonya, kepada thumbnailnya umpamanya. Tapi kalau orang itu telah datang kepada kita, minta dukungan, kan kita saling mengerti satu sama lain. Kalau ada orang yang silaturahim datang ke channel kita, maka cepat-cepat Anda tanggapi, Anda layani dengan, karena menurut agama Akang pribadi ini harus menghormati tamu, harus menghargai tamu. Muliakanlah tamu kita itu. Sekali lagi, lepas masalah suka atau tidak suka kepada videonya. Kan YouTube juga tidak memberikan persyaratan video ini harus begini, enggak.
bagus dan tidak bagusnya satu video ya, terus ada yang istilahnya menilai ya, itu lepas dari tanggung jawab YouTube. YouTube membebas-bebas saja. Bahkan akan pernah melihat ya, umpamanya begini, video-video itu tidak terlalu umpamanya bagus lah kalau dibandingkan dengan video-video yang lain. Tetapi penontonnya itu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan video si A umpamanya ini lebih baik si A umpamanya. Tapi ini yang dianggap akan ini kurang-kurang pas ya. Penontonnya banyak. Itulah yang harus menjadi bahan renungan kita, pemikiran kita. Sekali lagi akan pesan bahwa berikanlah ya pelayanan secukupnya. Kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Kasihan tuh, dia berjuang. Kemudian jangan sekali-kali ingin membeli subscribe. Jangan tuh. Itu hak kita itu. Jangan sekali-kali itu. Seorang YouTuber jangan begitu. Seorang YouTuber itu pejuang. Masa pejuang tidak mau memperjuangkan keinginannya, cita-citanya dengan susah payah? Kesulitan, susah payah itu adalah modal kita. Supaya lebih kuat nanti ke depannya mental kita tuh. Akan pernah bilang ya, lebih baik kita silaturahim. Silaturahim itu adalah menyambungkan tali persaudaraan, menyambungkan kasih sayang. Itu silaturahim tuh, saling mendoakan. Jadi antara YouTuber pemula dan YouTuber yang sudah senior atau masing-masing memberikan salam keselamatan, salam kesehatan, salam bahagia, maka aminkanlah. Karena siapa tahu dengan kita mengaminkan doa daripada YouTuber pemula yang ingin dibantu, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang cepat dikabulkan. Karena memang sebenarnya pada dasarnya semua doa itu ya, itu akan dikabulkan. Itu pasti. Hanya kita tidak tahu. Apa? Hanya kita tidak tahu itu. Kita itu kadang-kadang awam. Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita butuh duit, maka Allah akan ngasih duit. Tetapi bukan berbentuk seperti duit ya. Umpamanya kita ingin punya uang, Allah tidak langsung kasih uang, tapi Allah lah kasih kesehatan sehingga kita bisa berusaha, berikhtiar, sehingga bisa menghasilkan uang. Itu kita minta banyak uang, Allah tidak kasih uang, tapi Allah kasih harmonis di rumah tangga, harmonis dengan teman-teman. Apakah itu adalah rezeki? Rezeki itu. Sekali lagi Allah selalu akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau butuhnya sekarang harmonis, maka Allah kasih harmonis. Meskipun kita meminta, ya Allah saya minta uang, Allah tidak kasih uang. Karena untuk apa uang? Kata Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Kalau Anda tidak harmonis di rumah tangga, kalau Anda tidak harmonis dengan teman Anda. Udah, itu aja ya. Selanjutnya akan begini, sekali lagi akan pesan. Akan sebagai pribadi YouTuber pemula ya. Sangat senang sekali kalau misalkan ada orang yang datang ke channel Akang berikan dukungan itu berupa like, tontonan, karena memang harus berkorban. Jadi kapan lagi kita mau berkorban untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita? Makanya jangan coba-coba membeli atau menjual. Orang yang menjual subscribe ya, itu artinya menurut Akang pribadi nih,
itu tidak amanah. Menurut Akang itu tidak amanah. Apa menjadi alasannya? Begini, dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat channel banyak, ya. Channel banyak. Punya kemampuan untuk berbagi ilmu. Nah, itu kan ilmunya dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau orang itu amanah, dia akan memberikan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih tuh. Karena dia tahu, yakin bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, lebih afdol daripada apa yang dia berikan kepada orang lain. Itu kalau tahu, kalau iman itu. Anda memberikan subscribe 1 kepada teman Anda, maka Anda akan dibalas oleh teman yang lain. Mungkin 1, 2, 3. Itu mungkin itu. Tapi kita memberikan dukungan kepada sahabat kita yang sama-sama pejuang itu ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Karena itu akan menjadi tujuan pokok, ya, khususnya ini sebagai pribadi muslim akan selalu mengaitkan bahwa menjadi YouTuber itu mulia. Nah, disitulah letak kemuliaan menjadi seorang YouTuber. Dia bisa berbagi, ya, dia punya subscribe, bagikan kepada orang lain. Lepas masalah suka atau tidak suka, karena itu adalah haknya. Sekali lagi, akan tidak mau mengatakan haram. Karena apa? Karena ada sahabat-sahabat kita mungkin gitu yang mengisukan seperti itu, ya. Nah, itu tak mungkin ada isu kalau tidak ada pernah kejadian yang akhirnya bagi YouTuber yang mau membeli subscriber itu tidak akan maju sebenarnya. Tidak akan maju sebenarnya. Karena bukan alami, bukan dukungan istilahnya dari perorangan gitu. Coba saja pikirkan. Itu menurut pandangan Akang, ya. Meskipun memang ada sisi-sisi lain, ya, yang mungkin juga dibutuhkan, ya. Dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Para kreator-kreator yang membuat tutorial itu sangat membantu kita, ya, supaya kita lebih paham, lebih mengerti gitu. Sebagai YouTuber pemula itu supaya lebih mengerti, jangan sampai kita mempunyai pekerjaan yang terlalu rumit gitu, ya. Tutorial itu kan memberikan bagaimana misalkan kalau terjadi A, B, C, nah ini solusinya, kan seperti begitu. Selalu menguatkan YouTuber pemula dalam berkreasi, ya, beraktivitas, menjadi kreator-kreator yang akan meneruskan, ya. Nah, disitulah letaknya seorang YouTuber menjadi mulia. Jadi dia bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang lain, ya, termasuk YouTuber pemula. Itu peluangnya luar biasa. Nah, kemudian yang akan herankan lagi ini, setelah pengalaman Akang 5 bulan menjadi YouTuber pemula, itu Akang menemukan satu, mungkin ada juga lebih daripada 1 lah, 2, 3, 4, 5 lah. Di kolom komentar ada orang yang tidak mengaktifkannya. Itu menurut Akang keliru juga tuh. Bagaimana orang lain mau bisa istilahnya silaturahim kalau kolom komentarnya tidak diaktifkan? Akang pesan kepada channel-channel, aktifkanlah kolom komentar. Lepas masalah enak atau tidak enak, senang atau tidak senang, kita terima. Karena itu sahabat kita. Mungkin kurang setuju dengan sesuatu yang kita buat, umpamanya videonya seperti kan
Akang juga pernah ini kan burem itunya, terima diperbaiki lagi. Nah, kritikan-kritikan seperti itu umpamanya itu untuk membangun kita supaya lebih baik lagi. Kritikan itu positif sebenarnya. Sepahit apapun kritikan itu untuk diri kita supaya lebih baik. Dan orang yang mengkritik itu belum tentu mempunyai niat yang buruk. Kemungkinan itu kan mempunyai niat yang mulia itu supaya video-video yang kita buat itu semakin bagus. Ya, itu. Jadi Akang kembali lagi kepada tadi ya, Akang tidak setuju kalau seorang YouTuber pemula sesulit apapun, sesusah apapun harus membeli subscribe, membeli umpamanya ini jam ayah. Ya. Jangan. Kita sebenarnya menjadi YouTuber itu ya tidak sekonyong-konyong mau cari uang. Karena tidak jadi YouTuber pun masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang akan menghasilkan uang. Rezeki Allah itu tidak akan dihentikan. Selama kita hidup, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Itu pasti dicukupkan tuh. Jadi jangan susah. Allah menciptakan kita untuk supaya kita bahagia. Maka berbahagialah. Menjadi YouTuber supaya bahagia. Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tontonan-tontonan yang sangat menghibur. Tontonan yang sangat mengedukasi. Supaya kita lebih maju. Supaya kita lebih cerdas di dalam menyikapi hidup ini. Nah, kemungkinan dari Akang sendiri begitu saja ya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata Akang yang yang terus terang ya, kata-kata Akang yang keliru, yang salah, mohon dimaafkan. Ini didorong dengan rasa tanggung jawab Akang sendiri ya sebagai YouTuber pemula gitu ya, mengingatkan jangan sekali-kali YouTuber pemula sesusah apapun, sesulit apapun, jangan membeli subscribe. Begitu juga kepada orang yang mampu mengadakan atau membuat subscribe ya. Kalau Anda ingin beramal, beramallah. Nanti Allah yang akan membalasnya. Anda jangan menunggu-nunggu istilahnya mah pembelian dari orang-orang yang butuh. Kita harus saling tolong-menolong. Nah, kalau Anda menolong orang yang membutuhkan bantuan Anda, maka Anda sekali waktu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dicukupkan pertemuan dengan Akang, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Akang sendiri dan juga untuk semuanya. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.